Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni Aulia Saputri. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Eka Nurul Fadilah, di mana kami akan membahas materi tentang asosiasi. Yang pertama itu ada analisis asosiasi, yaitu sebuah metodologi untuk mencari relasi istimewa atau menarik yang tersembunyi dalam himpunan dataset yang besar. Relasi yang tersembunyi ini dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi ataupun himpunan barang yang seringkali muncul. Adapun konsep analisis asosiasi, jika setiap harinya perusahaan bisnis mengakumulasi data transaksi dalam jumlah besar, jika satu hari itu ada 100 transaksi, maka dalam setahun setidaknya ada 36.000 transaksi. Bisa dibayangkan jika jumlahnya sudah bertahun-tahun. Kemudian setelah data ini selesai digunakan setiap tahunnya, apakah data tersebut akan dibuang atau disimpan begitu saja hingga menggunung jumlahnya? Tentu saja, meskipun hanya disimpan sebagai arsip tahunan, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemeliharaan. Jika data-data yang sudah terakumulasi itu tidak dimanfaatkan lagi, padahal ada biaya perawatan yang harus dibayar, tentu saja perusahaan mengalami kerugian. Kita ambil contoh dari keranjang belanja pembeli di sebuah supermarket. Pada setiap transaksi pembelian oleh pelanggan ada ID transaksi, dan pada setiap transaksi ada sejumlah barang yang dibeli. Ternyata, dengan menggunakan teknik analisis asosiasi, kita dapat mengetahui pola pembelian pelanggan. Misalnya, biasanya pelanggan dari kalangan ibu rumah tangga akan membeli minyak, telur, dan beras. Jarang sekali ada ibu rumah tangga yang menyertai pembelian ketiga barang tersebut dengan topi dan buku. Dengan mengetahui pola-pola pembelian pelanggan, manajemen supermarket dapat membuat keputusan. Misalnya, kapan waktu yang tepat untuk promosi diskon barang? Bagaimana strategi untuk menghabiskan barang yang kurang laku? Manajemen pembelian barang yang sebaiknya dibeli bersama-sama. Pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan seperti di atas dikenal dengan analisis asosiasi. Kita masuk pada algoritma a priori, di mana algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut dengan market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B, kemungkinan 50% dia juga akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi yang selama ini. Dan penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database dan confidence, yaitu nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Selanjutnya, aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk ada roti, mentega, susu. Supportnya itu kemungkinan 40% dan confidence-nya 50%. Yang artinya, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence. Selanjutnya ada langkah atau cara kerja a priori. Yang pertama, tentukan minimum support. Yang kedua, ada iterasi 1.
Hitung item-item dari support transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan, dari satu item set apakah di atas minimum support, apabila telah memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. Ada iterasi 2. Untuk mendapatkan dua item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen yang tinggi dari kandidat. Tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Yang terakhir itu ada lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke langkah atau cara kerja a priori, sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan masuk ke formula pencarian nilai support dan nilai confidence dari algoritma a priori. Di mana di sini nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Support atau A jumlah transaksi mengandung A bagi total transaksi, sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut, yaitu support A atau anggota B jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Nah, kemudian di sini juga ada formula pencarian nilai support dan confident. Dan di sini kita langsung saja ke latihan soal supaya lebih memahami bagaimana sih sebenarnya model dari latihan soal dari tugas a priori atau algoritma a priori itu. Nah, di sini ada contoh ID transaksi dan barang yang dibeli. Nah, di sini ID transaksi ada sampai 5 transaksi. Dan kemudian barang yang dibeli ini ada Mango, Onion, Nintendo, Keychain, dan lain sebagainya. Nah, golden rule atau threshold yang digunakan adalah 60%. Nah, di sini ketetapannya itu bahwa golden rule-nya itu 60%, seperti aturan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nilainya itu harus ditentukan sebelumnya. Atau barang yang dibeli paling sedikit 3. Nah, di sini 60% atau barang yang dibeli paling sedikit 3. Untuk memperoleh nama-nama item di tabel 1 disingkat dengan diambil huruf awalnya saja. Sebagai contoh, M itu sama dengan Mango, O adalah Onion, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di tabel kedua, ini singkatan-singkatan dari tabel pertama. Kita masuk ke langkah ke-1, hitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Hati-hati, untuk tiap item O atau Onion dibeli sebanyak 4 biji. Namun, pembelian O hanya ada 3 transaksi. Kalian bisa lihat M di sini atau Mango itu 3 transaksi. Kalian bisa lihat di tabel pertama ada Mango 1, kemudian 2, dan ada 3, berarti ada 3 transaksi. Dan kita lihat di baris kedua ada Union, itu ada 3 transaksi. Kita lihat di tabel pertama, Union ada 1, ada 2, dan ada 3 transaksi. Nah, begitu seterusnya. Nah, langkah kedua berdasarkan golden rule yang telah disebutkan di atas bahwa saring data pada tabel 3 hanya memiliki item yang memiliki transaksi minimal sebanyak 3 transaksi. Nah, di sini item yang banyak yang transaksi dikurang dari 3 itu dibuang. Hasilnya akan dapat dilihat dari tabel keempat. Nah, kalian bisa lihat di sini semua transaksi itu minimal 3 transaksi atau di atas 3. Kita langsung ke langkah ketiga. Buat pasangan item dimulai dari item pertama, yaitu MO, MK, ME, MY. Jadi agar lebih mudah itu kita pasangkan dulu dari kita ambil dulu inisial M dulu agar lebih memudahkan, kemudian O. Jadi di sini pasangan-pasangannya itu tidak ada yang sama. Nah, pasangan yang dibuat itu dari item yang pertama. Dan kedua, selanjutnya itu langkah keempat, di mana hitung beberapa kali suatu pasangan item dibeli secara bersamaan. Contohnya, pasangan dari MO atau Mango Onion dibeli secara bersamaan dalam item set sebagai berikut. Pasangan MK dibeli bersamaan sebanyak 3 kali, yaitu di dalam MONKEY dan seterusnya. Hasilnya itu dapat dilihat dari tabel 6. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel 6 baris pertama itu ada MO, transaksinya itu 1 kali.
kita kembali ke tabel pertama. Di transaksi pertama, MO atau Mango Onion terdapat transaksi secara bersamaan. T2 tidak ada mango. Di T3 ada mango tapi tidak terdapat union. T4 itu ada mango tapi tidak ada union. T5 tidak ada union tapi tidak ada mango. Berarti cuma ada satu transaksi, yaitu pada transaksi pertama terdapat mango dan union. Jadi cuma ada satu transaksi. Begitu pula seterusnya. Langkah kelima, gunakanlah golden rule atau hapus semua pasangan item yang banyaknya transaksi kurang dari 3, hasilnya pada tabel 7. Nah, sama seperti langkah pertama tadi, kita akan membuang transaksi yang di bawah 7 sesuai dengan aturan sebelumnya. Langkah ke-6, buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 7 yang memiliki huruf awal yang sama, yaitu O, K, dan OE menjadi OKE. Dan begitu seterusnya. Kemudian hitung ada berapa banyaknya transaksi dari pasangan 3 item bersamaan berdasarkan tabel 3. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 8. Nah, sebelumnya kan cuman ada satu huruf, dan kemudian yang langkah kedua itu dipasangkan dua huruf, dan yang ketiga itu tiga huruf. Nah, didapat ada 2 pasangan item dan banyak transaksi, ada OKE 3 transaksi dan KEY itu ada 2 transaksi. Nah, kemudian langkah ini misalkan ada 3 pasangan item ABC, ABD, ACD, ACE, BCD dan akan dibuatkan pasangan 4 item. Carilah 2 huruf awal yang sama. Contohnya ABC dan ABD menjadi ABCD. Jadi kita ambil 2 huruf awal yang sama. Ini contoh item kalau seumpama kita ingin pasangkan menjadi 4 item dan seterusnya. Langkah ke-7, gunakan lagi golden rule dengan membuat pasangan 3 item yang banyaknya transaksi kurang dari 3. Kalian bisa lihat di sini di langkah ke-6 di situ OKE sudah memenuhi syarat, yaitu transaksinya sebanyak 3, sedangkan KEY itu cuma 2 transaksi, berarti kita akan membuang KEY, jadi cuma tersisa OKE saja. Nah, kesimpulannya 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah onion, keychain, dan egg atau telur. Untuk mengetahui tingkat keyakinan atau confidence frequency items yaitu OKE dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antar item di mana di dalam frequent item tersebut. Caranya adalah item dibuatkan himpunan bagiannya, hasilnya seperti pada contoh di bawah. Jadi himpunannya atau anggota-anggotanya itu ada O, ada K, E, OK, KE, dan OE. Jadi yang kedua itu cari asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat. Misal jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama? O dibeli pada 3 transaksi dan di dalam 3 transaksi tersebut terdapat K dan E juga dibeli. Jadi maksudnya ini, jadi kalau apabila union dibeli pada 3 transaksi dan di dalam 3 transaksi tersebut juga konsumen juga membeli keychain dan X juga dibeli. Nah, maka keyakinannya adalah ketika O dibeli, maka K dan E juga dibeli. Keyakinannya itu ada 100%. Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir itu ada ketika onion dan keychain dibeli, maka pasti X juga dibeli. Keyakinannya itu adalah 100%. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis asosiasi terhadap a priori atau algoritma a priori yang telah diberikan kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.